Bagaimana Bapak Ibu program kegiatan layanan dasarnya? Berjalan sesuai rencana? Atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Setelah proses kegiatan layanan dasar dilakukan, kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi. Mengapa evaluasi dan refleksi perlu dilakukan? Siklus tahapan layanan dasar akan kita ulang lagi di tahun ajaran depan. Oleh karena itu, setelah siklus program atau kegiatan layanan dasar dilakukan, mulai dari pemetaan kebutuhan, analisis kebutuhan, merancang dan merencanakan program, sampai pelaksanaan programnya, kita perlu melihat kembali proses yang sudah berlalu dengan cara mengevaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan tujuan dan untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Dari evaluasi dan refleksi tersebut, kita dapat merencanakan program lanjutan apabila diperlukan. Nah, untuk lebih memperkaya proses evaluasi dan refleksi, diskusikan bersama dengan tim yang bersangkutan agar perencanaannya lebih matang. Pastikan hasil evaluasi dan refleksinya dicatat ya Bapak dan Ibu, karena nantinya dapat dijadikan bahan perbaikan perencanaan program di tahun ajaran berikutnya. Pak Dion, instrumen apa yang bisa kita gunakan untuk evaluasi dan refleksi kita? Saat melakukan evaluasi dan refleksi, kita dapat menggunakan kuesioner, bertanya langsung kepada sejumlah peserta didik, atau menyebarkan formulir isian. Kita perlu menyusun pertanyaan yang akan diajukan dalam evaluasi dan refleksi juga ya Pak? Benar Bu. Untuk mengevaluasi dan refleksi bersama tim guru BK, contoh pertanyaan yang bisa diajukan seperti: apakah strategi yang dilakukan sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik? Apakah strategi yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan? Strategi apa yang perlu disesuaikan atau diperbaiki? Apakah alokasi waktunya cukup? Apabila belum, bagian mana yang memerlukan alokasi waktu lebih lama? Apa hal baru atau hal berbeda yang bisa dilakukan selanjutnya agar membuat program menjadi lebih baik? Bagus sekali contoh pertanyaannya, Pak. Kita catat ya. Kalau untuk mengevaluasi tim pelaksana, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Apakah anggota tim pelaksana sudah memahami perannya? Apa saja tantangan anggota tim pelaksana dalam melakukan program layanan? Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat ditambah atau dikurangi ya, tergantung kebutuhan satuan pendidikan kita. Bagaimana dengan evaluasi di program lain Pak? Apakah bisa menggunakan pertanyaan yang sama? Tentu saja bisa. Namun, tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan dan peserta kegiatannya. Kita memang harus sering-sering meminta umpan balik dari orang tua dan peserta didik. Karena sebagai penerima manfaat, mereka dapat memberikan masukan yang lebih relevan untuk satuan pendidikan kita. Setelah menyusun beberapa pertanyaan, kita dapat menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proses evaluasi dan refleksi. Hal ini dapat ditentukan dengan melihat tahapan. Misalnya, untuk pemetaan kebutuhan dan perencanaan program, yang terlibat evaluasi dan refleksi adalah tim guru BK dan guru kelas. Peserta didik dan orang tua dapat dilibatkan dalam evaluasi dan refleksi untuk proses pelaksanaan program. Kembali lagi, siapa saja yang terlibat bisa Bapak dan Ibu tentukan, tergantung kebutuhan atau keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tadi. Untuk evaluasi dan refleksi yang melibatkan orang tua dan peserta didik, sebaiknya dilakukan setiap kegiatan selesai dilakukan. Segera bagikan kuesioner atau survei isian untuk diisi di tempat, sehingga kita bisa langsung mendapatkan umpan balik, baik dengan orang tua maupun guru yang terlibat. Ibu dan Bapak juga dapat mengundang peserta didik untuk meminta umpan balik secara lisan. Apabila kelas pembekalan atau seminar orang tua sudah berlalu tanpa ada evaluasi, maka instrumen evaluasi dan refleksi dapat dikirimkan ke rumah. Orang tua dapat mengisi instrumen dengan tenggat waktu yang ditentukan dan dikumpulkan kembali ke sekolah. Setelah evaluasi dan refleksi sudah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat,
Ibu dan Bapak bersama tim guru BK dapat menelaah hasil evaluasi dan refleksi. Tarik kesimpulan dari apa saja yang sudah berhasil dilakukan untuk dapat dilakukan kembali. Bapak dan Ibu juga dapat mengumpulkan catatan perbaikan untuk siklus berikutnya. Selain itu, kita juga perlu mendengar suara peserta didik atau orang tua yang sekiranya membutuhkan penanganan segera terkait kasus perundungan. Hal ini perlu segera kita tindak lanjuti dengan merencanakan program layanan responsif. Demikianlah Ibu dan Bapak, akhir dari tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan layanan dasar. Bapak dan Ibu dapat mencari dan mengembangkan strategi lain yang dapat mendukung Bapak dan Ibu dalam menjalankan tahapan layanan dasar ini. Selamat menjalankan prosesnya dan semangat selalu!